Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Khairunisa, BP 2201092030. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan perbaikan UTS teori mobile. Penggunaan Windows, SKF-like, dan konsep client server dalam Flutter. Pembahasan yang pertama adalah apa itu SKF-like. 2. Mengapa menggunakan SQLite dalam aplikasi Flutter. 3. Pengenalan konsep client server. Yang pertama yaitu yang akan saya bahas adalah apa itu SQLite. SQLite adalah pubget Flutter yang memungkinkan Anda untuk menggunakan SQLite, sebuah database SQL yang ringan dapat terintegrasi di aplikasi Flutter Anda. SQLite sangat cocok untuk membuat aplikasi mobile yang memerlukan penyimpanan data lokal. Menambahkan dependen SQLite. 1. Tambahan SQLite pada path untuk menangani path file database ke dalam file pubspec YML. Di sini sudah saya kasih contoh. Contohnya seperti ini. Dependent size Flutter, SDK-nya Flutter, SQLite-nya 2.0.0 tambah 4, path-nya 1.8.0. Selanjutnya pengimporan paket SQLite. Yang kedua yaitu di file like Dart Anda dapat mengimpor SQLite dan path. Bisa saya contohkan di sini. Kita dapat mengimpor paket SQLite atau SQLite Dart. Selanjutnya paket path atau path Dart. Selanjutnya pembukaan koneksi database. 3. Pembukaan koneksi database SQLite ini biasanya dilakukan dalam fungsi init database atau saat aplikasi pertama kali dijalankan. Bisa dilihat dari contoh yang saya kasih ini, yaitu Flutter database open database connection, selalu final database path, await get database path, lalu final path yaitu join database path, tanda kutip 1 yaitu my database .db, lalu return await open database path on create db atau version, bikin tanda strip miring yaitu ini adalah tempat untuk membuat tabel saat database pertama kali dibuat. Return db execute, lalu create tabel items id integer primary key atau nama teks version 1. Selanjutnya menambahkan data. Untuk menambahkan data ke database gunakan fungsi insert. Yang pertama yaitu bisa dilihat dari contoh di sini yaitu return await open database path on create db version. Ini adalah tempat untuk membuat tabel saat database pertama kali dibuat. Return db execute create tabel items id integer primary key atau nama teks harus dibuat dengan huruf kapital, lalu versionnya 1. Selanjutnya mengambil data, yaitu kode untuk mengambil data dari database SQLite. Kedua, gunakan fungsi query untuk mengambil data. Bisa dilihat di sini untuk memanggil query. Untuk mengambil data, future list map string dynamic get items database db return await db query tanda kurung items. Selanjutnya memperbarui data. Kode untuk memperbarui data di database SQLite. Kedua, untuk memperbarui data gunakan fungsi update. Bisa dilihat di sini saya sudah mengkasih contoh, yaitu di sini
saya buat future void update item database db map string dynamic item, lalu await db update tanda kutip items item id, lalu warnanya item id. Selanjutnya menghapus data. Di sini bisa dijelaskan yaitu kode untuk menghapus data dari database SQLite. Kedua, untuk menghapus data gunakan fungsi delete. Di sini saya sudah membuat contohnya yaitu filter void detail item database db int id, lalu await data db delete kutip items where id, lalu warnanya id. Selanjutnya menutup koneksi database. Kode untuk menutup koneksi database SQLite. Filter void close database db, lalu await db close. Selanjutnya yaitu konsep client server dalam Flutter. Konsep client server dalam pengembangan aplikasi Flutter merujuk pada arsitektur di mana aplikasi Flutter atau klien berkomunikasi dengan server untuk mendapatkan data, mengirim data, dan melakukan berbagai operasi. Ini adalah pola arsitektur umum dalam aplikasi modern di mana bagian klien dan server saling terpisah dan berinteraksi melalui jaringan. Selanjutnya, apa itu client server? Client adalah aplikasi yang berjalan di perangkat pengguna seperti aplikasi Flutter. Klien mengirimkan permintaan request ke server dan menampilkan data atau hasil dari server kepada pengguna. Selanjutnya yaitu server, komponen yang mengelola data, logika bisnis, dan operasi lainnya. Server menerima permintaan pada klien, memprosesnya, dan mengirimkannya balasan respon kembali ke klien. Selanjutnya yaitu adalah komunikasi klien server dalam Flutter. Dalam Flutter, komunikasi dengan server biasanya dilakukan menggunakan HTTP atau WebSocket. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang HTTP request. Satu, menambahkan dependensi. Untuk melakukan permintaan HTTP, Anda bisa menggunakan paket HTTP tambahan ke file pubspec YML. Bisa dilihat di sini saya sudah kasih contoh, dependent size-nya sudah saya kasih 0.14.0. Lalu kedua, mengimpor paket. Di file dar Anda import paket HTTP, yaitu di sini bisa dilihat saya sudah kasih contoh import pubget HTTP atau http://dar has HTTP. Selanjutnya, melakukan permintaan HTTP. Anda dapat melakukan berbagai jenis permintaan HTTP seperti GET, POST, PUT, DELETE, dan lain-lain. Berikut adalah contoh permintaan GET. Di sini saya sudah mengasih contoh, yaitu filter void, fetch data, final response await, HTTP GET, URI. Di sini kita bisa memanggil di InSom atau di aplikasi lainnya. Lalu if response status kodenya sama dengan 200, lalu keterangannya berhasil mendapatkan data. Lalu di print keterangannya jika server tidak merespon dengan status kode 200. Selanjutnya contoh selanjutnya pada POST. Di sini saya sudah kasih contoh yaitu filter void send data final response await HTTP POST. Di sini kita bisa melakukan pemanggilannya pada insomnia. Selanjutnya WebSocket. Satu, menambahkan dependensi yaitu gunakan paket WebSocket channel untuk WebSocket. Dependent size-nya yaitu WebSocket channel sama dengan 2.1.0. Selanjutnya yaitu yang kedua, mengimpor paket. File dar Anda import paket WebSocket channel. Di sini saya sudah kasih contoh yaitu import
PubGet Web Socket Channel atau Web Socket Channel Dark. Selanjutnya yaitu menggunakan WebSocket. Di sini saya sudah mengasih contoh yaitu Final Channel, WebSocket Channel, Connect, URI. Di sini kita bisa memanggilnya di InSOM. Lalu keterangannya mengirim pesan channel hello server, menerima pesan channel stream listen. Lalu menutup koneksi channel sync like close. Lalu di sini saya menjelaskan pengelolaan status dan sinkronisasi data. State management dalam aplikasi Flutter yang berkomunikasi dengan server, Anda perlu menangani status data dan sinkronisasi data. Paket seperti provider, reverpop, block, dan getX dapat membantu Anda mengelola state secara efisien. 2. Caching untuk mengurangi frekuensi permintaan ke server dan meningkatkan kinerja aplikasi. Pertimbangkan menggunakan caching untuk data yang sering diakses. Ketiga yaitu error handling. Pastikan untuk menangani kesalahan jaringan dan server dengan baik, memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna. Selanjutnya keamanannya yaitu autentikasi dan otorisasi. Gunakan metode seperti token GYT atau OAuth untuk mengamankan komunikasi antara klien dan server. Yang kedua, enkripsi. Gunakan HTTPS untuk memastikan bahwa data yang dikirim antara klien dan server terkripsi dan aman.